Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut melibatkan bis Eka Cepat dengan bis Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Yogyakarta. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini bermula saat bis Eka Cepat melaju dari arah utara atau Ngawi bertabrakan dengan bis Sugeng Rahayu yang datang dari arah berlawanan. Atas kejadian tersebut, kedua bis alami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian depan bis. Dari informasi sementara, 4 orang dinyatakan meninggal dunia termasuk sopir bis. Sedangkan penumpang lainnya mengalami luka parah. Diketahui pada saat dua bis melaju dalam kondisi kecepatan tinggi, terdapat pengguna jalan yang menyeberang sehingga membuat salah satu sopir bis menghindar dan kecelakaan maut pun terjadi. Ya Allah, gara-gara nek wong nyabrang iki lur. Ya Allah, sumber karo Eka lur, ya Allah, nyelip aku lur, ya Allah lur. Ya Allah, ya Allah gak wani lur. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Enak wong nyabrang lur mau, aku ngerti lur, ya Allah lur, ya Allah. Ya, kecelakaan maut terjadi antar bis Provinsi Eka Maju dan Sugeng Rahayu di ruas Jalan Geneng, Ngawi, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Kapolres Ngawi Polda Jatim, AKBP Argo Wiono. Selamat siang, Pak Argo. Ya, selamat siang Mas. Seperti apa, Pak Argo, update terbaru terkait kecelakaan yang melibatkan dua bis antar provinsi ini, Pak? Iya, saat ini untuk bis sudah kita evakuasi, artinya posisi sudah tidak melintang di tengah jalan kembali. Namun untuk jalur sementara masih kita tutup, masih kita alihkan. Mengingat saat ini masih dalam proses penanganan penyelidikan dari tim TAA yang dibantu oleh Ditlantas Polda. Kemudian untuk laporan data korban, jadi jumlah sementara yang ada di rumah sakit yang sudah kami datakan totalnya ada 15 orang, di mana untuk korban jiwa ada 3, jadi masing-masing pengemudi bus baik dari Sugeng Rahayu maupun bus Eka semuanya meninggal dunia di tempat, termasuk pejalan kaki yang diduga menyeberang pada saat terjadinya kecelakaan tersebut itu juga meninggal dunia. Sementara untuk yang lainnya saat ini sedang dalam proses perawatan dibagi 3 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Rumah Sakit Geneng, Rumah Sakit Umum Daerah Ngawi, dan Rumah Sakit Widodo. Demikian Mas. Pak Argo, saya coba konfirmasi ulang, yang meninggal ini berarti total 4 orang atau 3 orang? 3 orang. Yang satu memang kondisinya saat ini luka berat, tapi masih dilakukan upaya penyelamatan oleh tim dokter, seperti itu. Oke, 3 orang yang total yang meninggal begitu, termasuk pejalan kaki yang sedang menyeberang itu, begitu ya Pak? Iya, untuk pejalan kakinya meninggal dunia. Oke. Baik, Pak Argo, kami dapat informasi bahwa 2 bis melaju dengan kecepatan tinggi. Apa benar begitu, Pak Argo? Sementara dugaan dari saksi mata seperti itu maupun keterangan dari para penumpang yang luka ringan sudah kami tanyai sebagian, memang kondisi salah satu bus dalam kecepatan tinggi. Namun demikian belum bisa kita simpulkan apakah dua-duanya dalam kecepatan tinggi atau tidak. Kami masih mengumpulkan keterangan dan data elektronik dari CCTV maupun dari GPS yang ada di masing-masing bus. Mungkin nanti akan kami update kembali seperti apa nanti. Ya. Baik, Pak Argo, kami juga mendengar bahwa saat kejadian begitu, salah satu bis sempat menghindari pengguna jalan yang sedang menyeberang sehingga kemudian terjadi kecelakaan. Apakah pengguna jalan yang menyeberang ini adalah yang termasuk ke dalam salah satu korban tewas tadi atau yang berbeda, Pak Argo? Mohon diulang Mas, bagaimana? Kami dengar juga penyebab kecelakaan terjadi akibat salah satu bis mencoba menghindari pengguna jalan yang sedang menyeberang, Pak Argo. Apakah yang menyeberang ini yang kemudian menjadi salah satu korban meninggal tadi atau penyeberang yang berbeda, Pak Argo? Iya, jadi informasi dari kondektur bus yang saat ini kondisinya sadar, memang dari jauh terlihat ada penyeberang jalan yang akan melintas, berlari, kemudian dari arah utara ke selatan itu berusaha menghindari sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, kemudian posisi bis tadi akhirnya
yang ada di sekarang ini ditayangkan untuk bis Sugeng Rahayu melintang di tengah jalan dan bis EK-nya menabrak pohon. Seperti itu. Oke, jadi ada yang menabrak pohon, artinya bukan bis dengan bis sama bertabrakan begitu, Pak Argo? Bukan, jadi yang terjadinya kecelakaan, dugaan awal beserta keterangan dari saksi mata itu salah satu bis berusaha menghindari penyeberang jalan, walaupun penyeberang jalan tersebut akhirnya juga tertabrak. Kemudian terpental, akhirnya pada saat menghindar itulah terjadinya kecelakaan bertubrukan antara bis dengan bis. Bis EK-nya kemudian menghindar ke kiri menabrak pohon. Selanjutnya untuk yang bis Sugeng Rahayu posisinya melintang seperti itu tadi. Baik, Pak Argo, tadi Anda juga sempat menyebut bahwa korban sementara sudah dilarikan ke rumah sakit, begitu. Ada berapa total jumlah penumpang di kedua bis tadi, Pak Argo? Apakah semuanya ini menjalani pengobatan di rumah sakit atau ada sebagian penumpang yang justru dalam keadaan kondisi luka ringan saja, begitu? Iya, untuk yang dirawat saat ini ada 16 orang, masing-masing bus itu berisi 8, tapi datanya masih kami cocokkan dari manifest yang ada di pengurus. Kemudian untuk semuanya itu tidak semuanya luka berat. Hanya ada satu yang saat ini masih dilakukan upaya dari tim dokter, sementara yang lainnya rata-rata luka ringan, kemudian fraktur atau cedera tangan, ada yang cedera kepala juga atau luka-luka lainnya. Dan tadi yang barusan kami update ada 2 penumpang yang sudah ingin pulang karena hanya luka ringan. Baik. Yang juga memang korban tersebut warga lokal yang tidak terlalu jauh dari lokasi. Ya. Baik, tetapi setidaknya seluruh korban ini sudah mendapatkan penanganan medis begitu ya, sudah berada di tangan yang tepat. Kami berharap bahwa penanganan ini juga bisa berlangsung secara komprehensif begitu, Pak Argo. Kalau kita lihat jalur ini, Pak Argo, apakah memang sudah ada informasi bahwa jalur ini kerap kali terjadi kecelakaan atau baru kali ini saja, Pak Argo, kecelakaan di titik ini? Iya, dari data kami memang jalur ini tidak ada apa, maksudnya bukan jalur yang potensi rawan kecelakaan. Walaupun memang ini adalah jalan raya utama yang menghubungkan antara Ngawi dengan Madiun atau jalan raya Ngawi Madiun, namun bukan bagian dari blind spot atau lokasi rawan raka. Jalannya pun juga tergolong jalan yang lurus, halus, tidak bergelombang dan tidak ada lubang, penerangan juga cukup. Oke, Artinya justru kita kontur masih jalan lurus, tidak bergelombang, tidak juga berlubang, dan bukan titik dengan blind spot atau titik buta yang mana rawan kecelakaan begitu. Ini murni kalau berdasarkan pengamatan sementara begitu ya, karena memang mencoba menghindari ada salah satu pengguna jalan yang hendak menyeberang jalan begitu, Pak Argo. Terima kasih Pak Argo kalau begitu atas kesediaan Anda bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang Pak Argo.